Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan video mengenai mediasi penal guna memenuhi tugas praktik peradilan pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ginta Amelia Cahya dengan akhiran NIM 365. Perkenalkan, nama saya Anjani Anil Hawa dengan akhiran NIM 368. Perkenalkan, nama saya Aulia Zalfa Yasmin dengan akhiran NIM 356. Perkenalkan, saya Istina Cahyana Putri Aime dengan akhiran NIM 377. Perkenalkan, nama saya Novila Novia Safitri dengan akhiran NIM 348. Perkenalkan, saya Hanifah Satu Hasana dengan akhiran NIM 346. Mediasi penal yaitu mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal ini dibantu oleh mediator yang netral. Mediasi penal untuk pertama kali dikenalkan dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Kapolri dengan Nopol B-12-12-2009-SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution atau ADR meskipun sifatnya parsial. Pada intinya, prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR ini harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Kasus posisi, guncingan berakhir pencemaran nama baik. Kasus ini diawali ketika Bu RT diduga melakukan korupsi dana perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di lingkungan RT 5 RW 1 Kecamatan Balapulang. Dana yang terkumpul dari iuran warga sebesar 10 juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk dekorasi, lomba, hadiah, dan konsumsi. Namun setelah acara selesai, banyak warga yang merasa hadiah tersebut tidak sebanding dan terlalu sederhana dari iuran warga. Beberapa warga mencurigai bahwa sebagian dana digunakan oleh Bu RT untuk kepentingan pribadi. Mendengar kabar ini, 3 ibu-ibu yaitu Bu Hani, Bu Fira, dan Bu Anjani mulai menggunjing di samping rumah Bu Ani. Obrolan mereka kemudian memicu masalah baru ketika Bu RT merasa namanya dicemarkan dan melaporkan ketiganya atas kasus pencemaran nama baik. Kasus ini berlanjut pada proses mediasi penal untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu ke pengadilan dengan mediator Bukades. Ibu tahu nggak sih masalah dana HUT RI kemarin? Iya ya, kok acaranya gitu-gitu aja, padahal dananya lumayan besar loh. Jangan-jangan duitnya dipakai Bu RT buat beli keperluan pribadi dong. Wah, masa sih alasan aja lombanya cuma balap karung sama tarik tambang, mana hadiahnya cuma gelas lagi. Soalnya waktu itu belanja hadiah HUT RI-nya di toko saya nggak sampai 10 juta loh. Aduh, jangan-jangan kita ketipu lagi. Kita iuran buat acara meriah malah gitu doang hasilnya. Padahal kemarin di grup WhatsApp kata Bu RT semuanya aman. Semua udah tertulis di itu catatannya Bu Bendahara. Iya, tapi kok bendaharanya nggak pernah ngomong apa-apa ya? Nggak ada laporan keuangan juga. Padahal biasanya ada di pertemuan warga. Mungkin bendaharanya nggak tahu atau mungkin ikut-ikutan kali. Aduh, bahaya nih. Apa minggu depan kita tanyain aja ya pas pertemuan? Setuju, daripada fitnah terus. Waduh, apa kita upload juga ya di grup komplek? Boleh, setuju. Baik Ibu-Ibu, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini dengan tujuan untuk mencari solusi damai dari permasalahan antara Bu Ani, Bu Fira, Bu Anjani, dan Bu RT. Jadi, saya tuh merasa nama baik saya tercemar karena ibu-ibu ini telah menyebarkan gosip yang tidak benar mengenai saya. Katanya saya korupsi dana untuk perayaan HUT RI, padahal sebenarnya sudah saya laporkan semuanya itu ke Bu Bendahara RT. Tapi Bu Ratna, setelah melihat acara kemarin sama iuran warga itu nggak sebanding loh. Kita kan sebagai warga cuma nanya doang. Iya, kami nggak menjelekkan, cuma kepo aja. Kalau memang salah, kami minta maaf ya Bu. Kami juga ngerasa gak enak kalau salah paham begini. Tapi ini sudah termasuk pencemaran nama baik loh. Saya bisa bawa kalian ke jalur hukum kalau begini. Masuk. Silahkan duduk, Bu Ginta. Baik Bu Ginta, jadi sebenarnya ini ada masalah apa sih? Oke, baik ibu-ibu, sebelumnya saya mohon maaf
keterlambatan. Untuk acara 17 Agustus kemarin memang ada sisa dana dan ada di saya dan sudah saya masukkan di pembukuan. Untuk pembukuannya ada di saya. Jadi ibu-ibu untuk pengeluaran sudah saya catat di sini. Total pengeluaran acara 17 Agustus kemarin ada 8 juta dan sisanya di saya ada 2 juta. Untuk pengeluaran sudah saya catat di kwitansi. Untuk kwitansinya ini, untuk sisa pembayaran masih ada di rekening saya. Jadi ibu-ibu, saya juga minta maaf karena telat untuk mengadakan rapat warga untuk pengembalian sisa dana perayaan HUT RI ini karena masih dalam proses pembukuan oleh Bu Bendahara. Baik, jadi apakah Bu RT mau menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah? Sebenarnya saya tidak ingin masalah ini jadi panjang ya kalau ibu-ibu ini mau untuk meminta maaf secara terbuka pada saat pertemuan warga nanti. Baiklah Bu RT, kami siap untuk minta maaf. Bahkan kalau kita perlu, kita juga menjelaskan ke warga. Mungkin kita juga bisa berlaporan keuangan secara terbuka biar semua warga bisa lihat dan tenang. Benar, setuju. Kami tidak bermaksud untuk menjelekkan Bu RT. Maafkan kami ya Bu RT. Iya, Kak, saya maafkan kalian semua kok. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran aja bagi kita semua agar lain kali lebih berhati-hati dalam berbicara. Gitu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyelesaikan masalah ini dengan permintaan maaf secara terbuka dengan mediasi. Terima kasih Bu Hani, Bu Fira, Bu Anjani, dan Bu RT yang sudah hadir dan Bu Bendahara juga yang sudah hadir. Terima kasih. Kita akhiri mediasi ini. Sekian penampilan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.